Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 153, Sekte Matahari Surgawi, jangan takut. Entahlah, sial, surga. Tatapan mereka seperti gunung yang berat, menekan Tang Ritian hingga dia tidak bisa bernapas. Tubuh bagian bawahnya sudah basah. Keringat dinginnya menetes ke tanah seperti tetesan air hujan. Rumput tanaman. Hati Tang Ritian sangat marah seperti guntur. Dia langsung mengutuk tetua pertama 100 kali. Dia sudah lama menginstruksikan mereka untuk tidak memprovokasi para senior dan tidak menimbulkan masalah. Pada akhirnya, tetua pertama menindas kota. Terlebih lagi, dia bahkan pernah menindas murid seorang senior. Aku akan kembali dan menyelesaikannya sekarang. Ini akan sangat cepat. Ini akan sangat cepat. 15 menit. 15 menit sudah cukup. Tang Ritian tersenyum malu. Dia membangkitkan esensi sejati di sekujur tubuhnya dan berubah menjadi aliran cahaya, menghilang dalam sekejap. Di sisi lain, Li Tianbai sedang memperkenalkan Bai Ling Xuang kepada gurunya. Salam, senior. Setelah mendengar penjelasan Li Tianbai, Bai Ling Xuang akhirnya menyadari betapa kuatnya senior ini. Bai Ling Xuang terkejut karena hampir setengah dari ahli benua nasib surgawi telah datang. Tidak perlu bersikap sopan. Kalian berdua harus istirahat dan memulihkan suasana hati kalian. Xiao Changtian melambaikan tangannya. Kemudian, Xiao Changtian berjalan mendekat. Hei, di mana Tang Tua? Xiao Changtian bertanya. Tuan, ada yang harus dia lakukan di rumah. Jawab Mu Jiu Huang. Oh, Xiao Changtian mengangguk. Tang Ritian memang kembali mengurus urusan keluarga. Saat ini, dia sudah sampai di rumah keluarga Xiao. Sekte Master, kamu datang begitu cepat. Itu hebat. Orang itu pasti sudah mati. Kami. Ketika Tetua Agung melihat Tang Ritian, dia sangat gembira dan berdiri untuk menyambutnya. Namun, tamparan yang kuat dan bulat mendarat di wajah Xiao Yuanshan. Xiao Yuanshan dikirim terbang mundur. Wajahnya bengkak dan giginya jatuh ke tanah. Karena gigi depannya tanggal, tetua pertama bahkan tidak dapat berbicara dengan baik. Master Sekte, mengapa Li memukulku? Xiao Yuanshan bingung. Aku memukulmu. Aku tidak hanya akan memukulmu hari ini, aku juga akan membunuhmu. Tang Ritian menendang Xiao Yuanshan lagi. Tang Ritian langsung duduk di atas tubuh Xiao Yuanshan dan mulai menyerang. Dia mengayunkan tinju besarnya membentuk lingkaran, seolah sedang memukul kue beras. Setiap pukulan lebih ganas dan kuat dari yang terakhir. Bang 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 bang. Tubuh Xiao Yuanshan dikirim ribuan meter ke bawah tanah. Tang Ritian hanya berhenti ketika dia lelah. Di keluarga Xiao, semua orang ketakutan saat melihat adegan ini. Mereka berdiri diam dan tidak berani bergerak. Sekte Guru, mengapa Li memukuli saya? Wajah Tetua Agung Xiao Yuanshan bengkak seperti kepala babi, dan dia hampir tidak bernapas. Pukul kamu. Saya sudah mengeluarkan perintah untuk tidak memprovokasi ahli ini. Satu tidak dapat menimbulkan masalah. Bagaimana denganmu? Aku akan melakukan keduanya. Tang Ritian meraung saat potret Xiao Changtian muncul di tangannya. Makan yang sebelumnya. Ketika Tetua Agung melihat potret Xiao Changtian, dia langsung mengerti. Senang sekali kamu mengerti. Suara Tang Ritian berubah dingin saat dia menamparkan kepala Tetua Agung lagi. Tetua Agung sudah mati. Jangan bunuh aku, Jangan bunuh aku. Melihat adegan ini, Xiao Ming sangat ketakutan hingga dia kencing di celana. Bau busuk keluar dari bawah tubuhnya, dan dia merangkak ke tanah dengan panik. Keluarga Xiao tidak perlu ada lagi. Berkomplot pada kekuasaan dan menindas yang lemah, kupikir keluarga Xiao mu berdedikasi pada rakyat. Tang Ritian mendengus dingin dan menghilang dalam sekejap. Sesaat kemudian, awan jamur muncul di atas seluruh keluarga Xiao. Sejak saat itu, keluarga Xiao dipindahkan dari kota Wushuang. Memanfaatkan waktu ini, Tang Ritian membunuh semua tetua sekte yang terlibat dalam masalah ini. Itulah sebabnya Sekte Matahari Surgawi merilis berita bahwa mereka telah memusnahkan tetua agung yang jahat dan keluarga Xiao. Setelah melakukan semua ini, Tang Ritian berani kembali ke tempat peristirahatan Xiao Changtian dan yang lainnya. Sedangkan di keluarga Bai, Tuan Bai siap bertarung sampai mati. Putrinya telah pergi,
dan Tetua Agung dari Sekte Matahari Surgawi telah terluka. Seluruh keluarga Bai akan menjadi sasaran kemarahan Tetua Agung. Keluarga Bai berada di ambang kematian. Patriark, ayo bertarung. Ya, itu betul. Saya adalah anggota keluarga Bai ketika saya hidup, dan saya adalah hantu keluarga Bai ketika saya mati. Kami tidak takut, tapi kami akan mati berdiri. Di halaman keluarga Bai, suara-suara berapi-api terdengar. Baiklah, ayo bertarung. Nada suara Tuan Bai tegas. Dia tahu bahwa Guru Li Tai Bai adalah ahli yang tiada taranya. Putrinya akan aman bersama Li Tian Bai, jadi dia melepaskannya. Pada saat ini, dia memegang pedang panjang di tangannya dengan erat, menunggu balas dendam dari Sekte Matahari Surgawi. Tuan Tua, sesuatu yang buruk telah terjadi. Menguasai. Sesuatu yang besar telah terjadi. Butler Bai berlari masuk dengan panik, terengah-engah. Apakah orang-orang dari Sekte Matahari Surgawi ada di sini? Tuan Bai mencengkeram pedang panjangnya lebih keras lagi. Ketika semua orang mendengar laporan Butler Bai, hati mereka bergetar. Meskipun mereka tidak takut mati, semua orang tetap takut. Bukan? Itu adalah Sekte Matahari Surgawi, Butler Bai buru-buru berkata. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh makanan pokok kedua keluarga Bai. Itu benar-benar Sekte Matahari Surgawi. Saya tidak takut, saya tidak takut. Semua orang dari keluarga Bai berteriak. Bukan, itu adalah Sekte Matahari Surgawi, Butler Bai buru-buru menjelaskan lagi. Tidak perlu mengatakan apapun, Butler. Keluarga Baiku tidak akan takut. Kata Paman Bai Ling Suang. Ya, aku tidak takut, aku tidak takut. Keluarga Bai terus mengulangi kata-katanya. Kepala pelayan Bai terdiam. Bisakah kalian biarkan aku menyelesaikannya? Butler Bai meraung. Semua orang di halaman keluarga Bai akhirnya tenang. Namun, Tuan Bai menyelanya lagi, jangan katakan lagi. Saya mengerti, saya mengerti. Setelah bertahun-tahun, keduanya memiliki perasaan satu sama lain. Bahkan di Yellow Springs, kita akan tetap menjadi saudara. Kepala pelayan Bai terdiam. Anda tidak tahu apa-apa tentang Palu. Tuan, Sekte Matahari Surgawi telah berurusan dengan Tetua Agung Xiao Yuanshan dan menghancurkan keluarga Xiao. Tapi, Bai menyelesaikan kalimatnya dalam satu tarikan napas, tidak memberikan kesempatan kepada siapapun untuk menyelanya. Bagaimana itu? Apakah kamu terkejut? Butler Bai tertawa. Ketika keluarga Bai mendengar ini, mereka terdiam. Melihat kerumunan yang diam, Butler Bai mengira semua orang terkejut dan mulai menari. Kabar baiknya adalah keluarga Bai terselamatkan. Namun, kepala keluarga Bai dan para pengurus semuanya menghela nafas. Butler Bai telah melakukan yang terbaik untuk keluarga Bai saya selama bertahun-tahun. Aku tidak mengira dia akan menjadi gila pada akhirnya. Hei, kalian berdua, kirim Butler Bai kembali ke kampung halamannya. Kita tidak bisa membiarkan dia mati. Jika tidak, itu akan menjadi ketidakadilan bagi keluarga Bai. Tuan Bai menghela nafas dan memerintahkan mereka berdua. Ya, asisten makanan keluarga Bai dan adik laki-laki keluarga Bai mengangguk dan membawa Butler Bai keluar dari halaman belakang. Bab 154, Tetua Agung Ras Rubah Ekor 9 tiba. Garis bawah 1. Tapi dengan sangat cepat, wakil manajer Bai dan dua lainnya membawa Butler Bai kembali. Tuan, apa yang dikatakan Butler Bai benar. Semua orang di jalanan mendiskusikan masalah ini. Patriark, kita akan mengetahuinya begitu kita keluar. Keduanya sangat bersemangat. Kepala keluarga Bai mengerutkan kening. Seseorang menjadi gila. Dia benar-benar sudah gila. Namun mereka bertiga sedang membicarakan masalah ini. Mungkinkah itu benar? Tuan Bai mencengkeram pisau di tangannya erat-erat dan berjalan keluar dari halaman keluarga Bai. Tuan Bai, kenapa kamu memegang pisau? Keluarga Xiao telah hancur. Pergi dan tonton pertunjukannya, sapa pejalan kaki A. Benar-benar, keluarga Xiao benar-benar telah hancur. Tuan Bai mendengarkan kebisingan di jalan. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa ini benar? Itu hebat. Cepat dan kejar nona muda itu. Jangan biarkan mereka melarikan diri, Tuan keluarga Bai buru-buru memerintahkan. Mereka kembali ke tempat peristirahatan. Senior, kata Tang Ritian buru-buru kepada Xiao Changtian, Sekte Matahari telah berurusan dengan Tetua Agung. Keluarga Xiao juga telah hancur. Sekarang, kita bisa kembali ke kota Wushuang.
Tang Ritian tersenyum malu-malu saat keringat dingin mengucur di punggungnya. Dia takut Xiao Changtian akan menghancurkan Sekte Langit di masa depan. Oh, ada hal seperti itu. Xiao Changtian tercengang. Ya memang, pemimpin sekte-sekte Matahari Surgawi yang berkepala kacau itu baru menyadarinya sekarang. Tang Ritian menundukkan kepalanya karena malu, tidak berani menghadapi Xiao Changtian lagi. Dia pantas dihukum. Xiao Changtian mengangguk. Mendengar ini, Tang Ritian kaget dan duduk. Namun, pada akhirnya, dia bisa berbalik dan menyelesaikan masalah tersebut dengan sempurna. Dapat dianggap telah ditangani dengan baik. Lanjut Xiao Changtian. Tang Ritian, yang sedang duduk di tanah, menghela nafas lega. Dia hampir mati ketakutan sekarang. Hei, kenapa kamu duduk di tanah dan berkeringat banyak? Xiao Changtian menoleh dan melihat Tang Ritian duduk di tanah, terengah-engah. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Aku hanya lelah. Tang Ritian dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berdiri dari tanah. Xiao Changtian mengerutkan kening. Dia memikirkannya dan menyadari bahwa Tang Tua adalah yang tercepat. Sepertinya tubuh Tang Tua lemah dan perlu diberi nutrisi. Lupakan saja, saat kita kembali ke kota Peerless, aku akan memberinya resep. Pikir Xiao Changtian. Saat ini, utusan dari keluarga Bai tiba. Di bawah kepemimpinan keluarga Bai, sekelompok ahli bergegas kembali ke kota Wushuang. Anak perempuan, ayah, Bai Ling Xuang dan kepala keluarga Bai saling berpelukan. Mata mereka berbinar. Li Tianbai bukan satu-satunya yang menderita hari ini. Orang tuanya juga mengalami kesulitan. Tapi sekarang, dia akhirnya mendapatkan bulan. Baiklah, kenapa kamu menangis di hari yang menyenangkan ini? Tai Bai, Tuan akan membuatkan keputusan untukmu. 3 hari kemudian, itu akan menjadi hari yang baik. Xiao Changtian tersenyum. Terima kasih Tuan. Li Taibai berkata dengan penuh semangat. Terima kasih, senior. Bai Ling Xuang tersipu dan mengangguk. 3 hari berlalu dengan damai. Xiao Changtian bangun pagi-pagi dan pergi tidur lebih awal setiap hari sementara Mu Jihuang memberi makan binatang suci itu. Selama waktu ini, semua ahli meminta lukisan atau semacamnya kepada Xiao Changtian. Xiao Changtian tidak menolak siapapun. Semua orang ini adalah orang baik. Sekalipun dia tahu ada kultivator, dia tetap berani melangkah maju untuk membantu. Apa yang dimaksud dengan lukisan kaligrafi baginya? Juga, Tang Tua, tubuhmu sedikit lemah. Ini adalah pil afrodisiak yang saya sempurnakan. Ambil, kamu membutuhkan ini lebih dari sekadar melukis. Bisik Xiao Changtian. Namun, orang-orang yang hadir semuanya adalah pakar terkemuka di benua ini. Bagaimana mungkin mereka tidak mendengarnya? Semua orang menutupi wajah mereka dan tertawa diam-diam. Ya, senior. Tang Ritian tersipu, tapi dia tidak bisa menolak barang yang diberikan oleh seniornya, jadi dia diam-diam menyimpannya. Di bawah tatapan aneh semua orang, Tang Ritian kembali ke kamarnya. Namun, akan sia-sia jika dia tidak mengambilnya. Dia langsung menelan pil penguat yang diberikan oleh Xiao Changtian. Dalam sekejap, dia hampir berubah menjadi matahari. Aku berada di alam transendensi kesengsaraan tingkat ke-9. Wah, matahari dan langit absolutku telah selesai. Begitu mudah. Wajah Tang Ritian dipenuhi rasa tidak percaya. Aura terobosannya ditangkap secara alami oleh para ahli. Jadi itulah arti pil afrodisiak senior. Aku juga menginginkannya. Oleh karena itu, selama 3 hari ini, banyak ahli yang meminta pil afrodisiak kepada Xiao Changtian. Xiao Changtian tidak menyangka bahwa bahkan para kultivator di dunia kultivasi pun membutuhkan pil untuk mempertahankan diri di era ini. Berbeda dengan dia yang tidur lebih awal dan bangun pagi, memperhatikan olahraga, dan penuh energi setiap pagi. Berhenti, berhenti. Xiao Changtian segera setuju dan berusaha keras untuk membuat ratusan pil penguat yang. Semua orang berterima kasih padanya dan mulai berkultivasi di kamar mereka untuk menerobos. Di hari yang sama, seorang pria parubaya berbaju besi perak juga mendarat di luar keluarga Bai. Untunglah sampah-sampah itu mati. Saya akan melakukannya sendiri. Sudaji, kamu harus kembali bersamaku kali ini. Pria parubaya itu adalah tetua agung dari klan Rubah Ekor 9. Di dalam klan Rubah Ekor 9, lempengan giok jiwa tetua kedua, Rubah Hantu, dan Tian Chong telah hancur, yang membuatnya sangat marah. Dia bahkan tidak bisa mengembalikan Sudaji,
seekor semut tahap formasi jiwa. Dalam kemarahannya, dia mengunci aura Sudaji dan datang ke benua timur yang menang. Kakak senior Yiren, gaun pengantin kakak Ling Xuang sungguh indah. Sudaji memegang tangan Chu Yiren. Keduanya baru saja kembali dari berbelanja. Ya, aku juga ingin memakainya. Chu Yiren tampak penuh harap. Keduanya berpegangan tangan dan kembali ke keluarga Bai. Tiba-tiba, ekspresi Sudaji berubah. Dia merasakan aura tetua pertama ras rubah dan segera menghentikan langkahnya. Tidak bagus, tetua pertama ada di sini. Wajah Sudaji menjadi gelap. Teror dari tetua agung telah membekas dalam hatinya. Dia tidak bisa mengalahkannya. Flehe, Sudaji, aku merasakanmu. Tetua agung juga merasakan sesuatu dan perlahan berjalan menuju Sudaji. Namun, pada saat ini, Weng, satu demi satu, aura terobosan muncul seolah-olah sedang minum air. Setiap aura tiba-tiba naik satu demi satu. Setiap aura sangat kuat. Transendensi kesengsaraan tingkat ke-9. Bagaimana bisa begitu banyak orang menerobos ke alam transendensi kesengsaraan tingkat 9? Penatua pertama merasakan aura banyak ahli transendensi kesengsaraan tingkat 9 dan menghentikan langkahnya. Berdasarkan indranya, setidaknya ada 100 ahli transendensi kesengsaraan tingkat 9 di sini. Yiren, apa yang kamu lakukan di sini? Senior masih mencarimu. Maniak Chu keluar. Maniak Chu, master sekte dari sekte penjinak binatang. Kapan dia melampaui alam kesengsaraan tingkat ke-9? Melihat Maniak Chu, wajah tetua pertama menjadi pucat. Sekte penjinak binatang adalah musuh terpadu ras iblis. Penatua pertama sangat jelas tentang dunia Maniak Chu. Namun, Maniak Chu di depannya memberinya aura yang sangat berbahaya. Bab 155, Sudaji menjadi Tuan Nyai. Maniak Chu. Penatua pertama memandang Maniak Chu dengan ekspresi ragu-ragu. Maniak Chu di depannya sebenarnya memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Ini adalah kewaspadaan alami ras rubah, yang telah membantunya lolos dari banyak krisis fatal. Tapi dia bingung. Dia tidak mengerti mengapa Maniak Chu bisa menerobos ke alam transendensi kesengsaraan tingkat ke-9 dalam waktu sesingkat itu. Transendensi kesengsaraan tahap ke-9 tidak membutuhkan uang. Beberapa bulan yang lalu, alam transendensi kesengsaraan tingkat ke-9 adalah puncak benua Tianyuan. Penatua yang hebat. Apa yang sedang kamu lakukan? Maniak Chu tentu saja juga memperhatikan tetua pertama ras rubah. Ekspresi dingin melintas di wajahnya. Klan rubah ekor 9 adalah anggota klan iblis. Terutama tetua pertama. Dia belum menyelesaikan masalah karena membantai murid-murid sekte penjinak binatang saat itu. Tetua agung mendengus dingin. Nalurinya yang berbahaya menyuruhnya untuk tidak bertarung dengan Maniak Chu. Namun, dia merasa masih mungkin untuk membawa Sudaji pergi ke depan Maniak Chu. Memanfaatkan momen ketika mereka tidak siap, dia akan mengejutkan mereka. Ekspresi tetua agung berubah menjadi serius. 8 ekor muncul di belakangnya dan menyerang Maniak Chu. Namun, Maniak Chu mengabaikannya. Maniak Chu memanggil binatang buasnya yang tenang. Itu adalah badak yang sangat besar. Sisik pada tubuh badak itu rapat dan halus, memancarkan cahaya dingin. Dengan terobosan pil obat, badak juga tiba di alam transendensi kesengsaraan tahap ke-9. Ding 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 ding. Gagang dan ekor tetua pertama mendarat di punggung badak lapis baja seperti tetesan air hujan, namun tidak menimbulkan kerusakan apapun. Jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Kebencian para murid sekte penjinak binatang sebelumnya dapat diselesaikan. Maniak Chu menatap ke arah tetua agung dan berkata dengan marah. Badak lapis baja mengeluarkan raungan yang sangat marah. Kula badak itu sepertinya akan menembus langit saat menusuk ke arah tetua pertama ras rubah ekor 9. Tidak baik. Ekspresi tetua pertama berubah saat dia merasakan niat membunuh yang mengerikan yang terkandung dalam kula badak besi. Segera, sosok tetua pertama melintas dan menghilang dalam sekejap. Ini karena dia merasakan bahwa selain Maniak Chu dan badak lapis baja, ada lebih dari 100 ahli transendensi kesengsaraan tingkat 9 yang akan keluar secara bersamaan. Dia berjalan keluar dari halaman di depannya. Apa yang telah terjadi? Keributan yang sangat besar. Xiao Changtian berjalan keluar sambil menggendong harimau putih dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Senior, kehancuran dunia hanya karena badak yang saya pelihara sudah gila. Maniak Chu menepuk badak lapis baja,
dan badak lapis baja dengan cepat berpura-pura menjadi gila. Aku akan menjatuhkannya sekarang. Jangan biarkan dia menyakiti siapapun. Maniak Chu memimpin badak lapis baja dan mundur. Yang lainnya menatap Sudaji. Setelah menerobos ke tahap ke-9 dari tahap Crossing Calamity, kultivasi semua orang telah maju lebih jauh dan pemahaman mereka tentang hukum menjadi lebih mendalam. Dengan sekali pandang, mereka mengetahui identitas Sudaiji. Namun Sudaji datang bersama seniornya, jadi tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Namun, saat ditatap oleh sekelompok ahli, Sudaji tahu bahwa identitasnya telah terungkap. Senior, aku sebenarnya seekor rubah betina. Aku berbohong padamu. Sudaji berlutut. Di hadapan banyak ahli, bukanlah ide yang baik untuk terus berpura-pura. Lebih baik mengakuinya saja. Akui identitas Anda dan biarkan senior mengambil keputusan. Rubah betina. Aku tahu, kan? Jadi bagaimana jika dia adalah seekor rubah betina? Jangan meremehkan diri sendiri. Setiap orang dilahirkan setara. Tidak ada perbedaan status. Para kultivator abadi meremehkan kami sebagai manusia biasa, tetapi kami sebagai manusia tidak bisa meremehkan diri kami sendiri. Jangan katakan itu di masa depan. Xiao Changtian membantu Sudaji berdiri. Sebelumnya, saat menyebut Sudaji seekor vixen, ia memuji sosoknya dan tidak bermaksud buruk. Mengapa gadis ini membicarakan dirinya sendiri? Ini tidak akan berhasil. Ini, para ahli lainnya tercengang ketika mereka melihat Xiao Changtian tidak melanjutkan masalah tersebut. Jadi bagaimana jika dia seekor rubah betina? Setiap orang dilahirkan setara. Tidak ada perbedaan antara tinggi dan rendah. Senior, maksudmu kita manusia dan iblis bisa hidup berdampingan? Seorang ahli tidak bisa tidak bertanya. Ras manusia dan ras iblis sepertinya merupakan eksistensi yang tidak dapat didamaikan di benua Tian Yuan sejak beberapa waktu yang lalu. Mereka berdua ingin memusnahkan satu sama lain. Bagaimana mereka bisa hidup berdampingan? Semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Xiao Changtian. Apa yang salah dengan itu? Mengapa manusia dan setan tidak bisa hidup berdampingan? Kalian sekalian, jangan terpengaruh oleh para kultivator di luar itu. Xiao Changtian menggelengkan kepalanya. Melihat semua orang masih bingung, Xiao Changtian terus menjelaskan. Ada orang baik dan orang jahat dalam umat manusia. Hal yang sama berlaku untuk setan. Ada setan baik dan setan jahat. Orang baik tidak akan mencelakakan orang, dan setan yang baik juga tidak akan mencelakakan orang. Jika mereka tidak merugikan orang lain, mengapa mereka tidak bisa hidup bersama? Hanya ada perbedaan informasi antara ras manusia dan iblis. Semua orang mendengarkan dari samping dengan ekspresi berpikir. Setiap orang adalah eksistensi teratas di benua ini dan memegang posisi tinggi. Mereka secara alami memahami poin-poin penting. Tapi senior, justru karena kesenjangan informasi inilah kedua ras kita telah mengumpulkan dendam yang mendalam. Kami seperti api dan air, mencapai titik di mana kami tidak bisa saling bertoleransi. Bagaimana kita mengatasi ini? Nebula Daois berdiri dan bertanya. Tidakkah itu mudah? Ayo cari perantara. Misalnya, kita dapat menemukan anggota ras iblis dan membiarkan dia memahami maksud sebenarnya dari ras manusia. Lalu, kita bisa kembali dan mengubah seluruh ras iblis. Bukankah itu sudah berakhir? Xiao Changtian berkata dengan ringan. Meski itu akan memakan waktu lama. Namun, selama dia tidak menyerah, suatu hari dia akan berhasil. Integrasi budaya Blue Star telah membuktikan hal ini. Jadi begitu, semua orang mengangguk dan menatap Sudaji dengan tatapan yang dalam. Jadi begitulah adanya. Tidak heran senior memiliki seekor rubah betina di sisinya. Ternyata senior telah memasang jebakan untuk ras manusia dan iblis. Senior itu benar. Semua orang membungkuk pada Xiao Changtian. Bahkan jantung Sudaji pun berdetak kencang. Tidak heran. Tidak heran senior sangat ahli. Dia seharusnya sudah mengetahui identitasnya sejak lama, tetapi senior tidak pernah menyebutkannya. Ternyata senior itu benar-benar memperlakukanku sebagai eksistensi penting antara ras manusia dan iblis untuk mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Memikirkan hal ini, Sudaji merasa bangga. Sebelumnya, tujuannya adalah membalas dendam. Tapi bagaimana setelah balas dendam? Dia tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Tapi sekarang, dia tahu. Dia memiliki tujuan yang lebih besar untuk dilihat. Namun, dia kesepian dan lemah. Budidayanya masih rendah.
Apa yang harus dia lakukan? Su Daji kembali bingung. Matanya melayang, tapi saat dia melihat Xiao Changtian, matanya tiba-tiba berbinar. Dia telah menemukan mercusuar untuk bergerak maju. Senior, hanya senior, yang mengakui senior sebagai tuannya, yang dapat melakukan semua ini. Memikirkan hal ini, Su Daji berlutut dengan bunyi gedebuk dan menghantam tanah dengan keras. Hanya dengan mengambil master seperti senior sebagai masternya dia bisa mencapai semua ini. Suara yang berat dan tegas terdengar. Senior, Su Daji meminta untuk mengakuimu sebagai tuannya. Bab 156, kembali ke benua Tandus Utara untuk menikah, atau pergi ke benua surga tengah untuk membuka toko buku. Su Daji meminta untuk mengakuimu sebagai tuannya. Suara tegas Su Daji terdengar. Xiao Changtian sedikit terkejut. Dia akan menganggapnya sebagai tuannya begitu saja. Aku belum memikirkan bagaimana cara membodohinya, bagaimana dia bisa menggunakan 18 keterampilan bela dirinya untuk menaklukkan Su Daji. Kini, Su Daji telah menjadi tuannya. Namun, dengan begitu banyak orang di sekitarnya, bukankah seharusnya dia lebih menahan diri? Karena itu, Xiao Changtian meniru nada misterius dan berkata, kalau begitu, dengan enggan aku akan menerimanya. Mulai sekarang, kamu adalah murid ke-6ku. Ya Pak. Su Daji sangat gembira dan segera berterima kasih kepada Xiao Changtian. Terima kasih telah menerima saya, guru. Muridmu pasti tidak akan mengecewakanmu. Ekspresi Su Daji tegas. Karena tuannya telah menetapkan tujuan untuknya, itu adalah rencana bagus untuk hidup berdampingan antara ras manusia dan iblis. Dia harus bekerja keras ke arah ini dan tidak pernah mengendur. Baiklah. Xiao Changtian menganggukkan kepalanya. Persepsi muridnya sangat tinggi. Dia sangat pandai berbicara. Di depan begitu banyak orang, dia sudah cukup memperlihatkan wajahnya. Selamat kepada senior karena telah menerima murid. Senior benar-benar, semua ahli mengucapkan selamat kepadanya. Senior mereka adalah seorang ahli, namun dia telah menerima murid seperti itu. Masa depan ras manusia dan iblis di benua Tian Yuan cerah. Jika hari itu benar-benar tiba, kekuatan keseluruhan benua Tian Yuan akan naik ke level lain. Hari, mereka hidup dengan damai. Selama periode ini, imbalan sistem telah tiba. Kali ini, sistem memberinya arwana emas, teknik mantra, keterampilan menangkap pedang, dan serangan pedang. Dia bahkan dengan murah hati memberinya pil kali ini, mengatakan bahwa itu bisa membuat orang yang lemah menjadi lebih kuat. Setelah berpikir sejenak, Xiao Changtian memberikan mantra kepada Su Daji, dan menangkap pisau dengan tangan kosong ke Diwu Zeng. Xiao Changtian memberi Li Taibai 1 pukulan pedang, dan pilnya. Besok adalah hari pernikahan Li Taibai. Dengan 1 serangan dan bantuan pil, Xiao Changtian merasa nasihatnya sudah cukup. Hanya saja nama teknik budidaya ini agak terlalu timpang, meski tinju anjing bumi juga sangat timpang. Keluh Xiao Changtian. Ketiga murid itu mengambil teknik kultivasi dan terkejut. Su Daji menyadari bahwa metode budidaya kuno suku rubah ekor 9 hanyalah sebagian kecil dari teknik mantra. Diwu Zeng bertanya-tanya apakah dia bisa memblokir serangan Li Taibai dengan tangan kosong. Adapun Li Taibai, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya tahu bahwa ini adalah teknik pedang yang tiada taranya dan sangat menakutkan. Adapun pilnya, diserap oleh Penatua Yun di atas ring. Penatua Yun bahkan bisa memadatkan jiwa hantu dan tidak perlu lagi bergantung pada cincin itu. Seperti yang diharapkan, senior itu sudah mengetahui keberadaanku. Kata Penatua Yun dengan santai. Malam berlalu. Keesokan paginya, suara gong dan genderang terdengar sangat meriah. Ini adalah hari besar Li Taibai. Di langit, lampu neon menyala saat barisan burung bangau terbang di bawah komando maniak Chu. Jalanan masih baru, dengan segala jenis mutiara dan batu akik, berkilau dengan permata dan permata. Yang paling mengejutkan dan patut ditiru adalah kenyataan bahwa lebih dari 200 ahli memberi selamat kepadanya secara serempak. Ini adalah keberadaan unik di benua Tian Yuan. Suasana pesta pernikahan yang semarak dan meriah itu berlangsung sehari semalam penuh. Xiao Changtian merasa bersyukur saat melihat muridnya menikah. Namun, rasanya juga asam. Ye Fan sudah menikah, begitu pula Li Taibai. Yang terpenting, kedua murid ini lebih muda darinya. Untuk sesaat, Xiao Changtian merasa hampa di hatinya. Aku ingat sekarang. Aku punya tunangan. Tiba-tiba,
Ekspresi Xiao Changtian menjadi serius. Matanya berbinar. Dia mengadakan pertunangan. Itulah yang ditetapkan ayahnya, yang belum pernah dia temui sebelumnya, untuknya. Hingga saat ini, dia belum pernah melihat tunangannya. Jantung Xiao Changtian berdetak kencang. Dia sudah tidak muda lagi. Jika dia berada di planet biru pada kehidupan sebelumnya, dia akan mencapai usia di mana orang tuanya mendesaknya untuk menikah. Sebelumnya, dia terlalu miskin untuk menikah. Pengalamannya di planet biru di kehidupan sebelumnya membuatnya paham bahwa pernikahan tanpa uang sungguh mustahil. Tapi sekarang, toko bukunya sudah buka. Benua Tandus Utara, Benua Banteng Barat, dan Benua Kemenangan Timur tidak hanya berkembang pesat, namun juga laris manis. Mereka hanya menghasilkan banyak uang. Xiao Changtian tidak berani membayangkan dia bisa memiliki uang sebanyak itu. Dengan uang dan sedikit murid, Xiao Changtian merasa bisa mempertimbangkan pernikahannya. Bagaimanapun, sistem bodoh ini sangat tidak bisa diandalkan. Siapa yang tahu kapan sistem bodoh ini akan membuka jalan tak terkalahkan baginya. Xiao Changtian merasa lebih baik aman. Namun, kami saat ini berada di Benua Timur Kemenangan, yang merupakan tempat terdekat dengan Benua Surga Tengah. Jika saya pergi ke Benua Surga Tengah untuk membuka toko buku terlebih dahulu, maka saya dapat kembali. Xiao Changtian mengalami konflik. Namun, dia melihat ayam tua yang melingkar di tanah, alpa bermain catur, dan kura-kura berambut hijau yang menunggangi kepala Fatih Rongrong. Ada juga anak kucing yang dibawanya, monyet di pohon, dan semut di rumput. Xiao Changtian tersenyum tipis. Kami tidak bisa mendapatkan cukup uang, kami tidak boleh terlalu serakah. Kami akan berangkat besok dan kembali ke negara bagian Baren Utara. Xiao Changtian membuat keputusannya. Selama hidup itu indah. Satu malam lagi berlalu. Keesokan paginya, Xiao Changtian pergi bersama kura-kura dan binatang iblis lainnya, serta Daois Biksun, Ye Fan, dan yang lainnya. Adapun Li Taibai, dia tetap tinggal. Saat saya baru menikah, saya harus bisa fokus pada hubungan suami istri dan membina generasi penerus. Di bawah bimbingan Daois Biksun, semua orang tiba di formasi transmisi Benua Timur yang menang. Semuanya, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Xiao Changtian memandang kerumunan itu dan tersenyum tipis. Senior, sekelompok ahli membungkuk kepada Xiao Changtian. Xiao Changtian duduk di susunan teleportasi dan kembali ke hutan belantara utara. Benua Tandus Utara sangat enak, rasanya seperti rumah sendiri. Setelah Xiao Changtian kembali dari perjalanannya, dia merasa hal itu sudah berlalu seumur hidup. Sepertinya halaman kecil itu adalah rumahnya. Dia hanya bisa menemukan tempat tinggal di sana. Mo Tianji, penguasa paviliun rahasia surgawi, serta Zongxian sempurna dan para tetua sekte bangunan surga, mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Changtian dan kembali ke kediaman mereka masing-masing. Xiao Changtian juga kembali ke halaman. Di kolam halaman kecil, seekor ikan bersisik berwarna merah keemasan sedang berenang sembarangan di dalam kolam. Tuan, ini, Mu Jihuang menatap arwana emas di kolam dan merasakan lautan kesadarannya bergetar. 9 naga emas membubung ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Warna emas memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, memanggil angin dan hujan. Seolah-olah segudang dunia di depannya adalah partikel di gurun. Menakutkan. Itu sangat menakutkan. Ini adalah naga dewa legendaris. Itu hanya arwana emas. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil naga emas. Ganti namamu menjadi Happy, kata Xiao Changtian ringan. Bab 157, Tunangan Xiao Changtian, 1. Ini sungguh aneh. Setelah pergi beberapa bulan, rumahnya masih bersih. Para pengrajin sebelumnya cukup bagus. Xiao Changtian berkata dengan ringan. Ia mengira hal itu disebabkan penataan bangunan yang dilakukan para pengrajin. Mu Jihuang tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia hanya melihat kandang ayam dan kolam. Yang mana di antara mereka yang bukan merupakan eksistensi seperti tanah terlarang kuno. Setelah dia menerobos ke alam Mahayana, dia merasa halaman senior bahkan lebih menakutkan. Saya lelah karena perjalanan. Aku istirahat dulu. Jiwer, bantulah dirimu sendiri. Xiao Changtian memeluk harimau putih itu dan pergi tidur. Orang-orang lainnya memilih kamar mereka sendiri. Beberapa jam kemudian, Xiao Changtian terbangun dengan wangi yang hangat. Dia mengendus dan mencium aroma yang samar.
Sepertinya itu berasal dari tubuh wanita itu. Ini bukan aroma Jiwer, juga bukan aroma Cuyiren. Aneh, siapa itu? Xiao Changtian berdiri dan meregangkan otot dan tulangnya. Suara retakan terdengar dari otot dan tulangnya. Periode waktu ini memang sangat melelahkan. Xiao Changtian tersenyum. Dia tidak menyadari bahwa anak kucing di pelukannya ketakutan. Berjalan keluar ruangan, dia melihat sesosok tubuh. Itu adalah seorang wanita dengan gaun putih panjang. Dia memiliki sosok yang anggun dan sedang duduk di depan meja batu. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan dia pendiam dan manis. Seolah-olah dia datang dari alam abadi. Seluruh tubuhnya memancarkan semacam aura abadi yang halus dan tak terduga. Dan Anda, Xiao Changtian berjalan mendekat dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia tidak tahu keindahan di depannya ini. Mungkinkah dia ke sini untuk mencari orang lain? Aku tunanganmu. Xiao Changtian baru saja duduk ketika wanita di seberangnya berkata dengan lembut. Suaranya jernih dan indah, seperti mata air di aliran pegunungan atau kicau burung di hutan. Sangat enak didengar. Tunanganku. Xiao Changtian tercengang. Dari mana asal tunangannya? Mungkinkah itu yang disediakan ayahnya, yang belum pernah dia temui sebelumnya, untuknya? Siapa namamu? Xiao Changtian bertanya. Dia ingat bahwa ayahnya yang pemarah pernah memberitahunya melalui surat bahwa keluarga tunangannya semuanya bermarga Lin. Lin Ruomiao. Wanita berjubah putih itu menjawab dengan acuh tak acuh. Suaranya tenang, seolah ekspresinya tidak berubah selama 10.000 tahun. Meskipun dia cantik, jika dia menjadi seorang aktris, dia pasti akan dikritik karena kemampuan aktingnya yang buruk. Pikir Xiao Changtian. Setelah memastikan identitas pihak lain, Xiao Changtian berkata, Nona Lin ada di sini. Apakah Anda ingin membatalkan pertunangan atau mendiskusikan pertunangan? Xiao Changtian menjelaskan kedua situasi tersebut. Bagaimanapun, ini adalah dunia kultivasi. Apa standar seorang transmigran di dunia budidaya abadi? Memutuskan pertunangan. Meskipun dia seorang transmigran, menurutnya memutuskan pertunangan bukanlah masalah besar. Saat itu sudah tahun 9012. Zaman telah berubah. Namun, untuk menghindari kecanggungan, Xiao Changtian tetap mengatakannya. Meski wanita di depannya sangat cantik, dia tidak merasa terharu. Dia tidak memiliki landasan emosional apapun. Dia menduga wanita di seberangnya juga sama. Juga tidak. Ayahku sudah menyiapkan segalanya. Kami akan menikah besok. Lin Ruomiao membuka mulutnya. Nada suaranya masih sama, tanpa perubahan apapun, seperti genangan air yang tergenang. Sangat langsung. Kuot. Xiao Changtian tercengang. Dia tidak tahu bagaimana harus merespons. Ini bukan cara novel ditulis. Seharusnya yang menjadi presiden tirani. Kapan itu menjadi pertukaran identitas? Tidak. Saat Xiao Changtian dalam keadaan linglung, Cu Yiren berlari keluar. Dia berteriak, mengapa tidak? Kami mendapat perintah dari orang tua kami dan kata-kata dari seorang mak comblang. Ekspresi Lin Ruomiao tidak berubah saat dia membalas. Tidak, hanya saja, aku tidak bisa. Anda harus menghormati keinginan senior. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan apapun yang kamu mau. Cu Yiren cemberut dan meletakkan tangannya di pinggangnya, merasa sangat tidak nyaman. Mengapa? Dia jelas orang yang datang lebih dulu, oke. Saya pikir kita harus menunda masalah ini. Kita harus bicara baik-baik, kata Xiao Changtian. Apakah saya orang yang biasa-biasa saja? Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padaku hanya karena kamu cantik. Bermimpilah. Jika aku pergi ke rumahmu, bukankah itu berarti menikah dengan keluargamu? Bukankah itu menantu yang tinggal serumah? Mengapa dia harus menjadi menantu yang tinggal serumah? Yang lainnya adalah menantu laki-laki terkuat, atau menantu laki-laki yang tak terkalahkan. Jika aku, seorang manusia fana, menikah dengan keluargamu, aku benar-benar akan menjadi menantu yang tidak berguna. Tidak, sama sekali tidak. Kecuali jika Anda menikah. Ketika dia mendengar Xiao Changtian berkata tidak, wajah Lin Ruomiao, yang tidak berubah sama sekali, menunjukkan sedikit kecemasan. Namun, itu hanya muncul sesaat. Baiklah, mari kita diskusikan. Anda dapat menyatakan kondisi apapun yang Anda miliki. Kami akan menikah besok. Lin Ruomiao berkata lagi. Suara dingin itu terus terngiang di benaknya. Dia tidak punya banyak waktu. Jika dia menunda lebih lama lagi,
seluruh keluarga Linnya akan kehilangan nyawa. Saat ini, di keluarga Lin, dia dikelilingi oleh sekelompok wanita. Jika Xiao Changtian ada di sini, dia akan dapat mengenali bahwa mereka adalah nyonya bos dari rumah bordil merah bahagia. Mereka menduduki seluruh keluarga Lin. Ada cahaya merah muda yang berkedip-kedip di mata semua orang di keluarga Lin. Jelas sekali, mereka sudah kehilangan akal. Tidak, sama sekali tidak. Xiao Changtian secara alami merasakan urgensi dalam nada bicara Lin Ruomiao dan menolak lagi. Di kehidupan sebelumnya, meski belum menikah, dia tahu banyak. Jika seorang wanita tiba-tiba ingin menikah dengannya, dia akan menerimanya atau menerimanya. Dia orang yang jujur, tapi dia tidak bisa ditindas seperti ini. Ada sesuatu yang mencurigakan dalam pernikahan ini. Apa yang harus kulakukan agar kamu setuju? Ekspresi cemas muncul di wajah Lin Ruomiao. Kali ini, dia sangat cemas dan dia sudah menunjukkannya. Tidak, Xiao Changtian ingin mengatakan tidak. Namun, notifikasi sistem berbunyi. Ding, quest system, menikah dengan Lin Ruomiao besok. Imbalan misi, mulailah jalur penempaan tubuh. Suara sistem itu seperti sambaran petir. Xiao Changtian tercengang. Membuka jalur tempering tubuh, bukankah itu berarti dia bisa memurnikan tubuhnya? Ini adalah hal yang bagus. Saya setuju. Xiao Changtian langsung setuju. Lagi pula pihak lain sedang mencari seseorang untuk mengambil alih. Jika saatnya tiba, dia akan membersihkan diri dan tidak berhubungan. Lalu, mereka akan berpisah. Benar sekali. Bagaimanapun juga, benua Tianyuan tidak seperti zaman kuno planet biru. Adalah normal bagi wanita untuk menikah lagi. Anda setuju? Mendengar Xiao Changtian setuju, wajah Lin Ruomiao menunjukkan ekspresi bahagia. Datanglah ke keluarga Lin besok. Semuanya sudah siap. Lin Ruomiao berdiri dan membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kemudian, dia mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan halaman. Senior, kamu setuju. Ekspresi Chu Yiren menjadi gelap. Seolah-olah suara patah hati terdengar. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, Xiao Changtian membuka matanya. Bab 158, mengapa dia begitu keras? Garis bawahi. Di luar halaman terdengar suara gong dan genderang. Itu sangat meriah. Sebagian besar penduduk di kota Great Sun adalah manusia, tidak terkecuali keluarga Lin. Tim pendamping pengantin keluarga Lin yang terdiri lebih dari 100 orang telah tiba di luar halaman kecil dan menunggu dengan tenang. Di puncak pohon, sesosok cantik sedang duduk di sana. Siapa lagi selain Chu Yiren? Chu Yiren tidak tidur sepanjang malam. Dia duduk di pohon di luar halaman. Dia sudah mempersiapkan dirinya untuk menjadi selir ketika senior menikah. Di dunia kultivasi, adalah hal yang wajar bagi seorang pria untuk memiliki banyak istri. Xiao Changtian bangkit dan Muji Huang memberinya handuk panas dan sarapan. Ye Fan sedang memotong kayu bakar. Wang Miaoshu sedang mengamati bunga dan tanaman di halaman kecil. Pedang Jiang Beichen dan Diu Zeng saling beradu, menghasilkan suara dentang. Penyu dan arwana emas masing-masing menempati satu kaki di dalam kolam, semuanya begitu indah dan damai. Sama seperti Xiao Changtian. Merupakan hal yang baik untuk dapat memulai penyempurnaan tubuh. Jika dia bisa mendapatkan tubuh Vajra yang tidak bisa dihancurkan sebelum membuka jalan tak terkalahkan, dia akan bisa hidup lebih lama. Mungkin dia benar-benar bisa selamat dari sistem bodoh ini dan menunggu sampai hari di mana dia membuka jalan menuju tak terkalahkan. Guye, silakan naik ke kursi sedan. Kepala pelayan keluarga Lin masuk dan berkata dengan hormat. Xiao Changtian mengangguk dan duduk di sedan pengantin berwarna merah cerah. Baru ketika dia masuk, dia melihat Chu Yiren bersembunyi di dalam kamar. Mengapa kamu di sini? Xiao Changtian memandangnya dengan bingung. Senior, aku belum pernah duduk di kursi sedan pengantin sebelumnya, jadi aku datang untuk mencobanya. Segar sekali. Wajah Chu Yiren memerah saat dia ditemukan. Dia mengalihkan pandangannya dan memberikan alasan acak. Kamu tidak boleh main-main. Sekalipun nanti saya ingin memutuskan pertunangan, Anda harus memiliki etika yang baik. Ketika kamu sampai di keluarga Lin, kamu harus segera menyelinap. Xiao Changtian mengingatkan. Senior ingin memutuskan pertunangan. Mata Chu Yiren berbinar. Jika senior memutuskan pertunangannya, bukankah dia akan menjadi istri utama dan bukan selir?
Itu benar, ada sesuatu yang mencurigakan dalam pernikahan ini. Cepat pergi dan jangan terlibat. Xiao Changtian menganalisis. Jadi begitu, senior, jangan khawatir, 11 turun begitu kita mencapai lokasi. Mata Chu Yiren berbinar. Karena senior tidak ingin menikah dan berpura-pura, maka dia akan menunggu senior keluar. Apa masalahnya? Lagi pula, keluarga Lin membuatku begadang semalaman, jadi kenapa aku tidak boleh bersedih dan cemburu? Mereka semua mengatakan bahwa pernikahan itu sangat meriah. Aku bisa pergi dan melihatnya. Chu Yiren berpikir dalam hati, tetapi di permukaan, dia mengangguk dengan serius, berpura-pura sangat patuh. Tuan muda, dengan siapa kamu berbicara? Butler Lin bertanya dengan rasa ingin tahu di luar tandu. Tidak ada apa-apa, aku sedang berbicara dengan kucingku. Xiao Changtian mencubit bagian belakang leher kucing putih itu, menyebabkan kucing putih itu menangis. Oh, Butler Lin mengangguk. Segera, Xiao Changtian tiba di Lin Manor dengan kursi sedan. Lin Manor juga berada di kota Dayang. Namun, jalan itu tidak sama. Oleh karena itu, Xiao Changtian yang dulunya seorang otaku tidak asing dengan jalan ini. Lin Manor juga merupakan keluarga kaya. Xiao Changtian berjalan turun dari kursi sedan dan melihat ke arah Lin Mansion di depannya. Itu adalah rumah megah dengan batu bata hijau dan ubin hitam. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa itu adalah keluarga super kaya. Bahkan nampaknya ia tidak memiliki kekayaan sebanyak dibandingkan Westbull. Raja Benua. Namun, Wang Jingtian dari keluarga Wang adalah seorang kultivator abadi. Seorang pria gemuk berdiri di luar pintu dengan senyuman di wajahnya. Keponakan Xiao, cepat, cepat, cepat. Ayahmu dan aku telah bertunangan selama 20 tahun, tetapi kalian berdua belum bertunangan. Bagus, sekarang kamu dan Ruo Miao sudah menikah, aku akhirnya bisa tenang. Lin Yuanshan, kepala keluarga Lin, berkata dengan tulus. Ya, Xiao Changtian mengangguk dan berjalan ke halaman kecil. Ada lautan manusia. Di dalam sedan pengantin, Chu Yiren berubah menjadi kabur, dan dengan suara mendesing, dia melompati dinding halaman keluarga Lin. Hehe, itu sangat mudah. Chu Yiren terkekeh. Ini memang mudah. Pada saat berikutnya, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Di depan Chu Yiren, beberapa wanita, memancarkan aura kuat, segera menahan Chu Yiren. Chu Yiren terdiam. Siapa kamu? Chu Yiren meronta dan bertanya. Namun, ia tidak mendapat balasan apapun dan langsung dibuang ke dalam gudang kayu. Kami tidak bisa membiarkan orang luar merusak rencana kami. Salah satu wanita bertubuh montok berkata dengan dingin. Chu Yiren terdiam. Hiks, hiks, hiks. Senior, saya salah. Aku seharusnya mendengarkanmu dan lari. Chu Yiren dikurung di gudang kayu yang gelap. Dia menyesalinya. Seharian bersulang membuat Xiao Changtian pusing. Namun, dengan bantuan si kecil keluarga Lin, mereka memasuki ruang pernikahan. Masuk ke kamar pengantin. Suara berat butler Lin terdengar. Xiao Changtian masuk ke kamar dengan linglung dan segera tertidur. Dia pingsan. Kamu bisa keluar sekarang. Lin Ruomiao berkata dengan dingin. Saat berikutnya, bos wanita dari restoran Yi Hong keluar. Bagus sekali. Selama kamu membunuhnya, kami akan melepaskan keluarga Lin. Lady Boss dari Happy Red Brothel mengeluarkan belati hitam pekat. Ada sisik dan duri terbalik di belati, dan sepertinya ada darah hitam mengalir di dalamnya. Baiklah, Lin Ruomiao mengangguk dan berjalan menuju Lin Feng selangkah demi selangkah. Nyonya Bos dari rumah bordil merah bahagia menatap Lin Ruomiao. Dia memegang jimat pelarian di tangan kirinya dan bola kristal di tangan kanannya, merekam adegan ini. Dia telah menerima perintah dari Tuhannya untuk menggiling raja. Transformasikan pil menjadi porsi yang tak terhitung jumlahnya dan lelehkan ke dalam anggur. Kemudian, dia menggunakan teknik menyihir untuk mengendalikan 10.000 saraf keluarga Lin untuk memastikan bahwa mereka tidak diperhatikan. Mereka semua bersulang untuk Xiao Changtian dan membuatnya mabuk. Setelah Lin Ruomiao memastikan bahwa Xiao Changtian tidak sadarkan diri, dia berani keluar. Adapun harimau putih surgawi, telah lama terpikat oleh ratusan pria berjubah hitam di ruangan gelap. Selama dia menggunakan pedang pembunuh kaisar ini untuk menusuk, bahkan kaisar kuno pun akan mati. Dewa Tengkorak telah memberitahunya bahwa Xiao Changtian hanya bisa selamat dari era rendah. Tusuk.
Suara Lady Boss terdengar kejam saat dia menatap Lin Ruomiao. Lin Ruomiao mengangguk dan menatap Xiao Changtian di tempat tidur dengan sedikit rasa bersalah di matanya. Setelah kamu mati, aku akan turun dan menemanimu. Lin Ruomiao berkata dengan nada meminta maaf. Kemudian, dia menguatkan hatinya dan memegang gagang pisau dengan kedua tangannya. Dia mengarahkannya ke dada Xiao Changtian dan menusuknya. Dentang, suara benturan logam terdengar. Tubuh Lin Ruomiao bergoyang dan pisau pendek di tangannya jatuh ke tanah. Aku tidak bisa menusuknya. Tubuhnya keras sekali. Sama seperti baja, Lin Ruomiao berkata dengan heran. Mungkinkah Raja Transformasi belum sepenuhnya menunjukkan kekuatannya? 11 tusuk dia. Nyonya Boss mengerutkan kening. Dia merasa Transforming Monarch belum sepenuhnya menunjukkan kekuatannya. Harimau putih surgawi akan kembali, dan dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Oleh karena itu, Nyonya Boss mengambil pisaunya dan menikamnya. Apa itu? Kenapa dia begitu keras? Bab 159, Lin Ruomiao pingsan karena kelelahan. Nyonya Boss berseru. Tusukan itu mengandung esensi sejati yang menakutkan. Itu hampir seluruh kekuatan yang dia miliki. Dia juga ahli dalam bidang transendensi kesengsaraan. Namun, itu menembus dada Xiao Changtian. Seolah-olah dia telah menusuk logam. Belati hitam itu hanya menembus pakaian Xiao Changtian, tapi tidak menembus kulitnya. Tidak, kenapa ini begitu sulit? Tidak ada alasan. Pil transformasi raja sudah mulai berlaku. Nyonya Boss terkejut, mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar dari dalam Lin Mansion. Itu adalah auman harimau putih. Kamu, teruslah menusuk. Jangan berhenti. Jika tidak, seluruh keluarga Lin akan mati. Bahkan jika kami melepaskan keluarga Lin sekarang, kami akan kembali lagi di masa depan. Perintah Nyonya Boss. Dia mencubit jimat spasial di tangannya dan menghilang seketika. Ya, Lin Ruomiao hanya bisa menurut. Bagaimana mungkin manusia fana bisa bertarung dengan seorang kultivator abadi? Maafkan aku, Xiao Changtian. Lin Ruomiao mengambil pisau pendek itu dan terus menusuk. Adapun keluarga Lin, mereka semua sudah lama meninggal. Mereka telah dibunuh oleh orang-orang di ruang gelap. Orang-orang dari kamar rahasia kegelapan selalu kejam. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang hidup? Harimau putih itu mengaum. Para pembunuh di ruang gelap yang tidak bisa melarikan diri tepat waktu semuanya dibunuh olehnya. Baru setelah itu dia memasuki ruangan. Dalam sekejap, dia melihat Lin Ruomiao menusuk dada Xiao Changtian dengan pisau hitam. Mengaum. Macan putih meraung dengan marah. Tekanan mengerikan yang dapat menghancurkan alam semesta langsung menyelimuti Lin Ruomiao. Lin Ruomiao menjerit dan jatuh ke tanah karena ketakutan. Yao, binatang iblis. Sebagai manusia fana, Lin Ruomiao tidak bisa tidak merasa takut oleh harimau putih surgawi. Harimau putih itu mengangkat kakinya dan ingin menamparkan Lin Ruomiao sampai mati. Namun, ia melihat ke arah Xiao Changtian dan meletakkan cakarnya. Harimau putih merasa lebih baik menunggu tuannya bangun sebelum menghadapinya. Begitu saja, harimau putih itu menatap Lin Ruomiao. Lin Ruomiao memegang belati hitam dan berlutut di tepi tempat tidur, tidak berani bergerak. Pada saat yang sama, di kota Dayang, penduduk Gedung Merah mengambil kendali gedung dalam semalam. Nyonya Boss dari rumah bordil merah bahagia memimpin semua orang di kamar gelap untuk mundur dan buru-buru kembali ke kamar gelap. Tuan, pembunuhannya gagal. Tubuh orang itu sekeras logam. Tidak ada cara untuk menyerangnya. Kaisar pembunuh pedang tidak berhasil. Bos wanita itu berlutut di tanah dan berkata dengan tergesa-gesa. Apa katamu? Mungkinkah dia tidak menelan pil transformasi raja? Pria bertopeng tengkorak putih itu bertanya dengan bingung. Pil transformasi kaisar memang efektif. Orang itu sudah pingsan. Bahkan jika saya mencoba membunuhnya, dia tidak melawan atau menyerang saya. Pil transformasi kaisar memang efektif. Janji bos wanita itu. Aneh. Dia adalah seorang kaisar kuno, dan setelah meminum pil transformasi kaisar, sebenarnya tidak ada efeknya. Seharusnya tidak begitu. Jika kita tidak menyingkirkan orang ini, pada akhirnya dia akan menjadi ancaman besar. Sebagian dari keberuntungan karma benua Tian Yuan telah disimpan di kastil kegelapan. Ayo buat celah di pintu purbakala dulu. Pria kerangka itu berkata dengan acuh tak acuh. Karena dia tidak bisa membunuh mereka,
dia akan membiarkan kaisar kuno dengan level yang sama melakukan pembunuhan. Jika satu tidak berhasil, maka dua. Masih sangat mudah bagi dua eksistensi di alam yang sama untuk berburu misi dengan level yang sama. Pada malam hari, tenang seperti air, mengubur darah. Dalam kegelapan yang gelisah, mereka yang ingin menghancurkan merasa gelisah. Hingga sinar pertama mentari pagi menyinari dan menghalau kegelapan. Berbaring di tempat tidur, Xiao Changtian merasakan hangatnya sinar matahari di wajahnya. Dia mengusap kepalanya yang sakit dan bangun. Dia membuka matanya yang lelah. Channa membuka matanya dan harimau putih itu menyusut kembali menjadi anak kucing putih. Meong meong meong. Harimau putih itu merangkak ke telinga Xiao Changtian dan berseru dengan lembut. Xiao Changtian mengusap kepala harimau putih itu dan duduk. Tapi saat dia duduk, dia tertegun. Dia melihat Lin Ruomiao memegang belati hitam di tangannya. Dia sedang duduk di tepi tempat tidur dengan ekspresi ketakutan dan gemetar. Kamu, apakah kamu mencoba membunuhku? Jantung Xiao Changtian berdetak kencang. Dia segera berdiri dan mundur 2 langkah. Mendengar suara Xiao Changtian, Lin Ruomiao akhirnya bereaksi. Harimau putih, putih. Dia melihat ke depannya dengan panik, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa harimau putih di depannya telah menghilang, seolah-olah. Sepertinya ia telah berubah menjadi kucing putih penurut di tangan Xiao Changtian. Ini, Lin Ruomiao tercengang. Apa yang sedang terjadi? Itu adalah iblis yang hebat. Bahkan para petani sebelumnya pun takut akan hal itu. Mengapa? Mengapa iblis harimau yang begitu menakutkan berubah menjadi kucing putih kecil dan melompat ke pelukan Xiao Changtian? Mengapa? Mungkinkah? Wajah Lin Ruomiao tiba-tiba menjadi ketakutan saat dia melihat ke arah Xiao Changtian. Tadi malam, bahkan jika para Siuxianis menyerang, mereka tidak bisa melukai Xiao Changtian sama sekali. Dia tiba-tiba terkejut. Sebuah pemikiran yang sangat menakutkan muncul. Xiao Changtian juga seorang kultivator, seorang yang sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat dari mereka yang mengancam keluarga Lin. Memikirkan hal ini, Lin Ruomiao buru-buru berdiri dan menjelaskan. Aku dipaksa oleh kaum Siuxianis. Saya tidak punya pilihan. Lin Ruomiao menangis dan menangis. Namun, Xiao Changtian tidak mempercayainya. Bahkan jika dia dipaksa oleh para penggarap abadi, mereka tetap ingin membunuhnya. Dia adalah orang biasa yang tidak memiliki kekuatan sama sekali. Tidak baik jika dia terluka. Berlari. Xiao Changtian hanya memikirkan hal ini di benaknya. Dia hanya akan aman jika dia berlari kembali ke halaman rumahnya sendiri. Xiao Changtian melangkah keluar kamar. Lin Ruomiao melihat Xiao Changtian keluar dan segera menyusulnya. Hal ini perlu dijelaskan dengan jelas. Mendengar langkah kaki di belakangnya, Xiao Changtian berjalan semakin cepat. Ini benar-benar merasa benar sendiri. Xiao Changtian mempercepat langkahnya dan melarikan diri. Lin Ruomiao melihat Xiao Changtian berjalan dengan lebih bahagia dan mengejarnya dengan sekuat tenaga. Kamu lari, aku mengejar. Keduanya terus melaju dan segera sampai di halaman depan keluarga Lin. Baru pada saat itulah mereka berdua berhenti di jalurnya. Di depannya, ada mayat berserakan di tanah. Dari tuan keluarga Lin hingga pelayan keluarga Lin, sebenarnya tidak ada satu orang pun yang dibungkam. Udara dipenuhi bau darah yang memuakkan. Semua. Ketika Lin Ruomiao melihat pemandangan ini di depannya, dia ketakutan. Seolah-olah dia tersambar petir, dia terhuyung dan jatuh ke tanah. Belati hitam di tangannya juga terlempar jauh. Ayah ibu. Lin Ruomiao menangis. Mengapa? Bukankah kamu bilang kamu tidak akan menyakiti keluargaku? Mengapa? Lin Ruomiao tampak seperti sudah gila. Rambutnya tiba-tiba acak-acakan. Karena dia sangat sedih, dia berteriak sampai dia tidak punya kekuatan. Wajahnya pucat dan dia pingsan. Bab 160, Xiao Changtian mencari penjaga. Kelahiran Kaisar Kuno. Ini, Xiao Changtian bingung ketika dia melihat situasi di halaman. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa keluarga Lin benar-benar berada di bawah kendali para penggarap abadi. Lin Ruomiao juga diancam oleh kaum Siuxianis, itulah sebabnya dia ingin membunuhnya. Tapi kenapa aku tidak mati? Mengapa para penggarap abadi tidak melakukannya sendiri? Bukankah mudah bagi penggarap abadi untuk membunuhku? Xiao Changtian mengerutkan kening. Dia bingung. Dia merasa bahwa dia harus memikirkan hal ini. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal.
Apa yang telah terjadi? Xiao Changtian mengangkat Lin Ruomiao dan meletakkannya di atas meja. Kemudian, dia melepas mantelnya. Kemudian, dia menutupi tubuh Lin Ruomiao. Dia kemudian menggunakan jimat giok komunikasi yang diberikan oleh Great Sun Immortal untuk menghubunginya dan memintanya untuk membawa beberapa murid turun gunung ke keluarga Lin. Di satu sisi, untuk menguburkan keluarga Lin. Di sisi lain, itu demi keselamatannya sendiri. Ada bayangan penggarap abadi di balik masalah ini. Penggarap abadi sangat menakutkan. Dia hanyalah manusia biasa. Bagaimana dia berani menyinggung perasaannya? Setelah melakukan semua ini, Xiao Changtian berjalan di halaman. Dia sedang memikirkan siapa yang menyerangnya karena dia tidak berpikir dia telah menyinggung kultivator abadi manapun. Lagi pula, dia hanyalah manusia biasa. Jika para penggarap abadi benar-benar ingin membunuhnya, mengapa mereka memasang jebakan seperti itu? Itu hanya melepas celananya dan kentut, sebuah tindakan yang tidak perlu. Hal ini jelas tidak sesederhana itu. Kenapa tepatnya, wajah Xiao Changtian dipenuhi kekhawatiran saat dia mengusap tubuh kucing putih itu. Sepertinya aku masih harus menggabungkan teori detektif dari kehidupanku sebelumnya. Saat Xiao Changtian memikirkannya, gambaran seorang anak berkemeja biru muncul di benaknya. Ada banyak motif untuk membunuh orang, tapi secara ringkas, hanya ada sedikit. Pertama, ini perampokan, bukan perampokan. Ketiga, ada kebencian dan konflik. Xiao Changtian memikirkannya dan merasa kondisi ketiga bisa diabaikan. Dia hanyalah manusia biasa, berkelakuan baik, jujur, dan tidak berani berkonflik dengan siapapun di dunia nyata. Selain memukuli pelayan keluarga Xiao dengan kura-kura. Lagi pula, di dunia fantasi, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa setelah mengalahkan yang kecil, yang lama akan muncul. Xiao Changtian selalu ingat bahwa dia hanyalah manusia biasa, seorang pemula. Dia harus menjalani kehidupan yang rendah sampai akhir zaman, sampai sistem membuka jalan yang tak terkalahkan baginya. Selama dia membuka jalan yang tak terkalahkan, siapa yang akan dia takuti? Kalau soal, itu tidak mungkin. Meskipun aku memang tampan, dan dicintai semua orang. Bahkan pembaca di depan layar akan berkata, bukankah dia setampan aku? Namun, saya memastikan bahwa saya tidak melakukan apapun tadi malam dan saya masih perawan. Kalau begitu kita hanya bisa merampoknya. Toko buku. Memikirkan hal ini, Xiao Changtian terkejut. Toko bukunya telah dibuka dari negara bagian Baren Utara hingga negara bagian West Bull, dan bahkan memiliki cabang di negara bagian East Victory. Dia sudah mendapatkan banyak uang. Pasti ada orang yang iri dan iri. Pasti para pedagang ilegal itulah yang membeli pembunuh pasukan air dan datang untuk menghancurkannya. Selama dia bunuh diri, tidak akan ada buku baru di toko buku. Pembaca lama akan bosan membacanya. Saat itu, toko buku Changtian sudah sepi. Itu pasti. Semakin Xiao Changtian memikirkannya, semakin dia merasa hal itu masuk akal. Sepertinya mulai hari ini dan seterusnya, aku harus bersembunyi di halaman rumahku sendiri dan tidak keluar. Dia juga perlu memperkuat pertahanan halaman kecil. Xiao Changtian merenung. The Great Sun Immortal dan murid-muridnya juga bergegas-bergegas. Zhongxian yang sempurna dan dua lainnya juga mengikuti. Ada daging untuk dimakan dengan bekerja untuk senior. Mereka bermain game dengan senior. Senior hanya memberi mereka kesempatan. Mereka bertiga sekarang berada di alam transendensi kesengsaraan tingkat 9. Di bawah komando Xiao Changtian, murid dari Sekte Matahari Agung menguburkan keluarga Lin dan membangun sebuah makam. Pada saat yang sama, dia membawa Lin Ruomiao kembali ke halaman. Kemudian, dia melihat ke arah Dewa Matahari Agung. Matahari hebat yang sempurna, berapa banyak murid yang kamu miliki? Aku akan membayarmu untuk mempekerjakanmu. Baru-baru ini, seseorang ingin membunuhku, jadi keselamatanku perlu terjamin. Kata Xiao Changtian dengan sungguh-sungguh. Kamu, aman. Dewa Matahari Agung sedikit terkejut. Daois Zhongxian dan yang lain di sampingnya memuntahkan teh yang telah mereka minum. Senior bercanda lagi. Apa yang salah? Apakah tehku tidak enak? Xiao Changtian bingung. Senior, tidak, tehnya enak. Kami baru saja tersedak. Zhongxian yang sempurna buru-buru menjelaskan. Itu benar, itu benar. Saya tersedak. Ya. Qiong Cheng yang sempurna dan Basan yang sempurna buru-buru menjawab.
Xiao Changtian mengerutkan kening. Dia tersedak air. Atau mereka bertiga bersama-sama. Namun, hal yang paling penting sekarang adalah menyewa penjaga Immortal Cultivator. Great Sun yang disempurnakan, saya serius. Apakah Anda kenal ahlinya? Aku akan membayar mahal agar mereka menjadi pengawalku. Kata Xiao Changtian dengan sungguh-sungguh. Ini, apakah di sana? Dayang yang sempurna tampak menantang. Di hadapan seorang senior, siapa yang berani menyebut diri mereka mantan? Namun, karena senior ingin bermain lagi, dia tidak bisa tidak bekerja sama, bukan? Ya, tapi ada yang berkeliaran di luar, dan ada pula yang mengasingkan diri. Saya akan keluar dan menghubungi mereka. Senior, lihat dan lihat apakah Anda memiliki persyaratan. The Great Sun Immortal bertanya dengan hati-hati. Meminta, selama dia punya karakter yang baik dan kuat, itu sudah cukup. Setidaknya, dia hampir sama denganmu, tapi dia tidak mungkin terlalu jauh. Jawab Xiao Changtian. The Great Sun Immortal adalah seorang ahli. Dia belum pernah melihat seorang kultivator abadi yang lebih kuat dari Dewa Matahari Agung. Untuk memastikan keselamatannya sendiri, bukankah dia setidaknya harus mendekati yang abadi? Baiklah, Dewa Matahari Agung mengangguk. Setelah beberapa diskusi, Great Sun Immortal dan yang lainnya pergi. Adapun hilangnya penjaga Xiao Changtian, langsung menyebar ke seluruh benua. Senior sedang mencari penjaga. 11 berangkat. Kamu, apakah kamu lebih kuat dariku? Layak menjadi pengawal senior. Penjaga senior harus memiliki pangkat yang sama denganku. Cek, aku punya temperamen yang buruk. Jika aku tidak senang, ayo bertarung. Adegan yang sama terjadi di beberapa benua. Menjadi penjaga senior, pasti senior ingin bermain game lagi. Bermain game dengan senior, akan ada peluang tertinggi di masa depan. Para pemimpin sekte bertempur sampai mati. Para murid terkejut dan mengira itu adalah kompetisi antar sekte besar. Untuk sesaat, mereka panik. Pada saat yang sama, di tempat berkabut, asap biru menyelimuti segalanya, sehingga mustahil untuk melihat dengan jelas. Ada pintu batu kuno yang besar di sana. Ada noda darah di pintu batu. Noda darah menggeliat di pintu batu, membuatnya tampak mengerikan. Pada saat tertentu, kekuatan tak terlihat membombardir pintu batu tersebut, menyebabkan munculnya retakan pada pintu batu tersebut. Di tengah celah, aliran cahaya terbang keluar. Hahaha, aku kembali. Bab 161, Rapat Seleksi Penjaga. Dua sosok melewati kabut biru dan lapisan kebingungan. Mereka berdiri di lautan tanpa batas seperti makhluk abadi. Salah satunya mengenakan jubah abu-abu, berperut buncit, dan bertelanjang kaki. Namun kakinya sebesar baskom. Labu anggur tergantung di pinggangnya. Orang lain memiliki penampilan yang halus dan cantik, mirip dengan kecantikan di Wu Zeng. Namun, dia memberikan perasaan bahwa dia menyembunyikan pisau di acaranya. Itu berbahaya, seperti ular berbisa. Di tangannya, dia memegang sekuntum bunga 10 warna dan meletakkannya di hidungnya, dalam keadaan mabuk. Saya telah kembali ke benua Tian Yuan yang saya kenal. Namun, semut-semut ini mungkin tidak lagi mengingat nama dominanku. Tidakkah menurutmu begitu, Yin Jiufeng? Kaisar Barefut memandang Yin Jiufeng. Ketika dia melihat hembusan angin bertiup lewat, tanpa sadar dia menjauh. Yin Jiufeng adalah kaisar racun yang terkenal. Kelopak 10 warna itu sangat berbahaya. Saya ingin kembali ke tanah suci saya terlebih dahulu untuk memberikan penghormatan kepada orang-orang kuno. Pada saat yang sama, saya ingin melihat kemana jatuhnya junior-junior itu. Setelah Yin Jiufeng selesai berbicara, dia menghilang seperti hantu. Orang ini kayak banci. Kaisar Barefut menyaksikan Yin Jiufeng pergi. Dia mengambil labu anggur di pinggangnya dan menyesapnya. Lalu, dia berkata pada kehampaan. Jangan khawatir, aku, Kaisar yang bertelanjang kaki, akan menepati janjiku. Aku akan membantumu membunuh orang itu. Di halaman, Lin Ruomiao bangun, tetapi matanya kosong dan pikirannya terganggu. Dia duduk di kamar seolah-olah dia sudah gila. Dia hanya bergumam, kenapa? Seolah-olah dia sedang linglung. Xiao Changtian memandang Lin Ruomiao dan hanya bisa menunggunya pulih perlahan. Bagaimanapun, keluarganya telah hancur dalam semalam dan dia kehilangan segalanya. Siapapun pasti menjadi gila. Namun, masalah ini ada hubungannya dengan dia.
Orang yang diam-diam menyakitinya ingin membunuhnya, jadi dia pergi ke Lin Ruomiao. Selama periode waktu ini, dia akan membiarkan Lin Ruomiao perlahan pulih di halaman rumahnya. Mengenai masalah mempekerjakan penjaga keamanan, Immortal Da yang telah membalasnya pagi ini, memberitahunya bahwa dia dapat membayar uangnya pagi ini. Daoist Biksun cukup efisien. Anda harus berterima kasih padanya dengan benar dan memberinya beberapa lukisan lagi. Saat Xiao Changtian memikirkannya, dia datang ke halaman dan mengambil kuas bulu phoenix. Dia mulai menulis di kertas itu lagi. Kuasnya bergerak seperti naga dan ular, dan beberapa guratan kursif liar muncul di kertas. Pada saat yang sama, dia teringat bahwa ketika orang yang tercerahkan dari matahari besar bertarung dengan ahli dari Sekte Matahari Surgawi dari benua timur yang menang, matahari sepertinya telah terbit di belakangnya. Xiao Changtian membuat gambar lain tentang matahari terbit. Jiwer, temani aku ke Sekte Matahari Agung. Xiao Changtian meminta Mu Ji Huang membawa beberapa lukisan bersamanya. Cheng yang sudah menunggu di luar pintu. Senior, guru menyuruhku menunggu di sini. Cheng yang sangat hormat. Xiao Changtian mengangguk dan menaiki kapal roh lagi. Tidak lama kemudian, mereka tiba di Great Sun Sek. Saudara Biksun, izinkan saya memberitahu Anda, keluarga saya memiliki batu giok ungu bermutu tinggi yang dapat menyerap yang ki dari langit dan bumi untuk membantu Anda menerobos. Kakak Biksun, kenapa kamu menginginkan batu giok ungu? Saya memiliki semangat-semangat di sini. Selama kamu merekomendasikanku, aku akan segera menawarkanmu 100 meridian roh. Kalian hanya mencoba menyuap Perfected Great Sun. Vulgar sekali. Kakak Great Sun, mengingat hubungan kita, aku membawakanmu buah arden yang berumur 10.000 tahun. Cepat terima. Sekelompok orang mengepung Great Sun Immortal dan mengobrol. Semua pemimpin sekte sebelumnya ingin menjadi penjaga Xiao Changtian. Namun, mereka semua dieliminasi oleh Great Sun Immortal. Alasannya adalah dia sebelumnya bertindak sebagai manusia fana, dan sekarang dia bertindak sebagai seorang kultivator abadi, yang akan membuat seniornya tidak bahagia. Oleh karena itu, orang-orang di Sekte Matahari Besar adalah wakil pemimpin sekte atau tetua agung. Selama mereka bisa tiba, mereka semua adalah ahli dengan tingkat budidaya alam transendensi kesengsaraan tingkat ke-7 atau lebih tinggi. Kesunyian, dikelilingi oleh kerumunan, Daoist Biksun merasakan kepalanya berdengung. Semuanya harus menunggu keputusan senior. Bawa para senior dan tunggu di sana. The Great Sun Immortal menginstruksikan murid-muridnya. Senior, tolong. Para murid dari Sekte Matahari Besar berbicara dengan hormat kepada ahli yang sedang mengalami kesengsaraan. Ayo, adikku, tulangmu luar biasa. Aku punya pil sumsum naga di sini. Cepat ambillah. Itu bisa membantumu menerobos. Adik, kamu belum menemukan pendamping Dao, kan? Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Ambillah semangat ini, masa depanmu tidak akan terbatas. Ini adalah teknik budidaya sekte peringkat pertama. Saya tidak mengajarkannya kepada orang luar. Senior, ini lukisanmu tentang seorang wanita cantik. Oh, aku salah mengambil. Ini adalah salah satunya. Cepat ambillah. Ketika para ahli melihat bahwa mereka tidak dapat menyuap yang sempurna dari Sekte Matahari Besar, mereka mulai menyuap murid-murid dari Sekte Matahari Besar. Murid-murid itu ingin menolak, tetapi mereka secara langsung dipaksa untuk menerimanya oleh ahli yang melampaui kesengsaraan. Senior telah tiba. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Semua orang melihat Xiao Changtian yang turun dari kapal roh. Senior, pilih aku sebagai pengawalmu. Senior, saya sangat galak. Saya jamin nyamuk pun tidak bisa terbang masuk. Senior, saya tidak hanya bisa menjamin nyamuk tidak akan terbang, saya juga bisa menghangatkan tempat tidur Anda. Senior, pilih aku. Kerumunan itu ibarat gelombang pasang lulusan yang sedang mencari pekerjaan. Mereka semua mengangkat tangan tinggi-tinggi. Xiao Changtian terdiam. Mengapa para kultivator memanggilnya senior? Mungkinkah bahkan penggarap abadi pun akan kehilangan pekerjaan mereka? Bahkan seorang kultivator abadi telah terlibat sejauh ini. Gulungan bagian dalam benar-benar menakutkan. Xiao Changtian menaiki kapal roh dan mendarat ke arah Great Sun Immortal. Lihat, ini semua adalah penggarap abadi yang kuat. Kekuatan mereka di atas kekuatanku. Dewa Matahari Agung berkata dengan hormat kepada Xiao Changtian. Tentu, Xiao Changtian mengangguk.
Siapapun yang memiliki kekuatan Great Sun Immortal sangatlah kuat. Dia tidak menyangka sebenarnya ada begitu banyak orang, semuanya berada di atas Daoist Big Sun. Dia tidak bisa mempercayainya. Namun, aku tidak membutuhkan banyak penjaga. Paling banyak 4 sudah cukup. Xiao Changtian berkata dengan ringan. Harga dari penggarap abadi yang kuat jelas tidak murah. Tidak perlu banyak orang untuk melindunginya pada saat yang sama, dan dia tidak punya uang sebanyak itu. Kalau begitu, mari kita mulai seleksi. Bagaimana menurutmu? Kita bisa memilih 4 yang terkuat dari begitu banyak orang. The Great Sun Immortal bertanya dengan bingung. Tentu, Xiao Changtian mengangguk. Ini adalah ide yang bagus. Mendengar kata pemutaran, semua orang yang hadir langsung heboh. Ini adalah kompetisi kekuatan, dan tidak ada yang takut. Namun pemilihannya perlu ada aturannya. Para tetua akan berada dalam satu kelompok, perempuan dalam satu kelompok, dan sisanya dalam satu kelompok. Xiao Changtian berkata dengan ringan. Pengelompokan itu sangat penting. Ia merasa keempat pengawal ini harus lebih seimbang. Mereka harus lebih tua dan lebih berpengalaman. Penjaga wanita harusnya memiliki indera yang lebih tajam. 2 sisanya harusnya lebih kuat. Dia selalu mengatakan itu ketika dia menonton film dan acara TV di planet biru. Bab 162, satu buku per orang, aku akan membiarkanmu membunuh. Waktu. Semua penggarap abadi yang hadir berbaris dan dibagi menjadi 4 kelompok sesuai permintaan Xiao Changtian. Senior, haruskah kita membiarkan mereka bertarung selanjutnya? Tanya Dewa Matahari Agung. Wakil pemimpin sekte dan tetua agung sedang menggosok tangan mereka. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan pil, harta spiritual, dan pedang. Tidak perlu. Semua orang di sini adalah penggarap abadi yang kuat. Tidak perlu bertengkar. Kalau begitu, mari kita pilih secara acak. Xiao Changtian mengambil pedang ringan di depannya dan meletakkannya di tanah. Dia memutarnya dengan santai, memilih siapapun yang disentuh ujung pedangnya. Sebanyak 4 kali, Xiao Changtian memilih 4 orang dari 3 kelompok. Kelompok yang lebih tua adalah wakil Master Paviliun Rahasia Surga di benua Surga Tengah, Mo Sengu. Tim wanita adalah wakil pemimpin gerbang 9 Yin, Yin Jiangyun. Salah satu dari 2 orang yang tersisa adalah wakil pemimpin sekte Wind Lightning Sect, Gan Tianlei. Yang lainnya adalah kepala sekte Nebula, Ren Xing Tianzi. Baiklah, kalian berempat saja. Xiao Changtian berkata dengan ringan. Ya Pak, mereka berempat sangat gembira. Ini adalah kesempatan tertinggi bagi mereka untuk menjadi pengawal senior. Mereka tidak bisa memintanya. Semua ahli yang tersisa merasa kasihan. Setelah memilih penjaga, Xiao Changtian secara alami mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Dewa Matahari Agung. Jika bukan karena Dewa Matahari Agung, bagaimana mungkin ada begitu banyak penggarap abadi yang menjaga halaman rumahnya? Matahari hebat yang sempurna, ini beberapa lukisan. Xiao Changtian berkata dengan acuh tak acuh sambil memberi isyarat agar Jiwer menyerahkan lukisan itu. Ya, wajah Great Sun Immortal bersinar dan dia buru-buru menerimanya. Senior sangat murah hati, memberinya beberapa lukisan segera setelah dia bergerak. Lukisan api primordial Nanming Senior sebelumnya sudah menantang surga, apalagi beberapa lukisan di depannya. Daoist Dayang sangat gembira. Adapun Mo Sengu, Yin Jiangyun, Gan Tianlei, dan Xing Tianzi, yang terpilih menjadi penjaga, mereka semua menantikannya. Selama dia menjaga halaman untuk senior, dia juga bisa mendapatkan hadiah yang diberikan oleh senior. Kalian berempat, ayo pergi. Xiao Changtian memandang Xing Tianzi dan 3 lainnya dan berkata dengan ringan. Kemudian, dia membawa keempatnya kembali ke halaman dan mulai membahas soal gaji. Sakit hati.jpg. Saat Xiao Changtian dan yang lainnya pergi, para ahli yang hadir menatap lukisan di tangan Dewa Matahari Agung seperti serigala dan harimau. Great Sun yang sempurna, saya belum menikah hari ini. Itu hanya 30.000 tahun. Jika kamu tidak keberatan, ayo menjadi sahabat Dao. Seorang ahli cantik di alam transendensi kesengsaraan tingkat ke-7 adalah orang pertama yang berdiri. Siswa tahun ketiga, membawa batu bata emas. Siswa perempuan tahun ketiga, termasuk di antara 3.000 makhluk surgawi. Great Sun yang sempurna, temukan seseorang seperti saya yang telah hidup selama 3.000 tahun. Saya jamin Anda akan menjadi seperti dewa di masa depan, satu demi satu,
para ahli cantik menerkam menuju Great Sun Immortal. Kelompok petani laki-laki di sampingnya merasa iri. Senang rasanya memiliki hubungan baik dengan senior. Anjing tunggal menangis oh. Xiao Changtian tidak mengetahui hal ini. Kembali ke halaman, Mo Sengwu, Xing Tianzi, Yin Jiangyun, dan Gan Tianlei duduk di bangku batu, tidak berani bergerak. Mereka melihat beberapa aura kuat menatap mereka. Ada kura-kura hitam setinggi langit, seekor burung phoenix yang terbakar di wilayah api yang tak ada habisnya, dan seekor naga hitam. Seekor anjing dewa yang menggunakan bintang sebagai papan catur dan melahap langit dan bulan. Semut yang keluar dari kekacauan dan ruang yang hancur. Ada seekor harimau putih yang menghancurkan galaksi, seekor naga emas raksasa yang membubung menembus 9 langit dan membuat langit tunduk padanya, dan seekor naga raksasa yang menyerupai naga. Monyet spiritual yang diciptakan dari langit dan bumi. Masing-masing dari mereka adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Di hadapan binatang suci yang agung, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Mereka hanya terasa seperti perahu yang sepi di lautan luas, dan mereka dapat terkoyak oleh badai dan elemen yang tak terhitung jumlahnya kapan saja. Silakan minum teh. Xiao Changtian berkata dengan ringan. Saat suaranya turun, aura mengerikan dari binatang suci itu menghilang. Baiklah, mereka berempat mengangkat cangkir teh dan menyesapnya. Mereka sangat terkejut. Sebenarnya ada begitu banyak binatang dewa di halaman kecil senior. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Namun, dengan satu kalimat dari seniornya, hukum dan aura binatang dewa ditekan. Tingkatan senior benar-benar tidak terbayangkan. Sekarang, mari kita bahas gajinya. Xiao Changtian berbicara lagi. Meskipun toko buku panjang umur sekarang menjual kue panas dengan baik, 10.000 tael emas hanya dapat ditukar dengan 1 batu roh. Jumlah batu roh yang digunakan oleh pembudidaya abadi setiap hari sangat banyak. Toko buku umur panjang miliknya mungkin tidak akan mampu bertahan. Tidak. The Great Sun Immortal telah berdiskusi dengan kami bahwa setelah masalah ini selesai, dia akan membiarkan kami mengagumi lukisan api li miliknya. Mo Sengwu buru-buru menggelengkan kepalanya. Yang lainnya juga menggema. Mampu mengikuti senior seperti itu sudah merupakan peluang besar bagi mereka. Beraninya mereka meminta gaji. Diagram api li. Kalian juga suka kaligrafi dan lukisan. Xiao Changtian tercengang. Tidak heran jika banyak orang di Sekte Matahari Besar berjuang untuk menjadi pengawalnya dan memanggilnya senior. Tampaknya para penggarap ini menyukai kaligrafi dan lukisan. Mo Sengwu dan yang lainnya buru-buru mengangguk. Kaligrafi dan lukisan senior mengandung peluang tertinggi. Hanya dengan mengunjunginya sekali saja, seseorang dapat memahami hukum peluang yang lebih tinggi. Ada banyak kaligrafi dan lukisan. Aku akan menggambar satu untuk kalian masing-masing sekarang. Xiao Changtian berdiri dan berkata. Para penggarap yang datang untuk menjaga halamannya tidak memerlukan bayaran apapun. Mereka di sini hanya untuk melihat kaligrafinya. Permintaan ini harus dipenuhi. Xiao Changtian mengeluarkan kertas suan dan mengambil kuasnya. 4 lukisan muncul di atas meja. 1 untuk setiap orang, pas. Xiao Changtian berkata sambil tersenyum tipis, wajahnya dipenuhi kepuasan. Lukisan-lukisan ini semuanya berada pada tingkat kesuksesan besar dalam seni lukis. Terima kasih, senior. Saat mereka melihat lukisan Xiao Changtian, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Mereka semua tenggelam dalam lukisan itu. Di antara mereka, rune Dao yang berbeda membuat mereka kecanduan, tidak bisa melepaskan diri, dan menjebak mereka. Sepertinya orang-orang ini memang pecinta seni lukis. Mereka terpesona olehnya. Xiao Changtian tersenyum dan tidak menghentikan mereka. Bagaimanapun, dia telah mempekerjakan 4 orang untuk menjaga halaman karena dia takut para Siuxianis yang tersembunyi akan menjadi gila dan membunuhnya. Ada 4 orang dalam kekuatan masing-masing orang, semuanya lebih kuat dari Great Sun Immortal, keselamatan mereka sendiri harus aman dan sehat. Namun, selalu ada saatnya mereka bosan melihat lukisan. Dia akan menulis 4 novel dari kehidupan sebelumnya untuk menghabiskan waktu. Saat Xiao Changtian memikirkannya, dia berjalan kembali ke kamarnya dan mulai menuliskan kenangan dari kehidupan sebelumnya. Setelah 1 jam, Xiao Changtian mengeluarkan draftnya. Dengan keahlian kaligrafinya, dia bisa menulis dengan sangat cepat. Ayo, kalian masing-masing mengambil sebuah buku dan membacanya. Xiao Changtian berjalan keluar ruangan dan meletakkan 4 novel di depan mereka berempat.
Masing-masing dari mereka memiliki buku untuk menghabiskan waktu dalam kehidupan membosankan para penjaga.